Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita melanjutkan taklim kita hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pada kali ini tema atau pembahasannya tentang babus shalawatil khams, yaitu tentang salat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendapatkan nanti bagaimana penjelasan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi tentang pembahasan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala aradna an naqlata ila al-masjid wal biqa hawla al-masjid lana khaliyah fabalagha Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atana fi diyarina faqala ya Bani Salamah balagani annakum turiduna an-naqlah ila al-masjid. Qulna ya Rasulullah ba'uda 'anna al-masjid wal biqa' hawlahu khaliyah. Faqala ya Bani Salamah diyarakum fa innaha tuktabu atharukum. Qala fama wadadna an nakuna bi hadratil masjid. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, Jabir, sahabat Nabi namanya Jabir, dia mengatakan kami ingin pindah ke masjid terdekat, yaitu Masjid Nabawi, wal biqa haulal masjid, dan ingin pindah ke tempat-tempat yang ada di sekitar masjid. Lana khaliyah, di mana tempat-tempat tersebut milik kami yang kosong. Fabalaghan Nabi, maka keinginan itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mendatangi kami dan kami sedang berada di rumah-rumah kami, kata Jabir bin Abdullah. Lalu Nabi Muhammad bersabda, wahai Bani Salamah, wahai anak-anak keturunan Bani Salamah, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke tempat masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Lalu kami menjawab, wahai Rasulullah, sungguh Masjid Nabawi itu jauh dari rumah-rumah kami, dan ada tanah-tanah kosong di sekitar masjid dan kami pengen pindah ke tempat tersebut. Lalu Nabi Muhammad bersabda, berpesan, wahai Bani Salamah, jangan kalian tinggalkan rumah-rumah kalian. Fa innaha tuktabu atharukum, sungguh jarak tempuh dari rumah kalian yang jauh ke masjid itu ditulis langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jabir meriwayatkan kembali, sejak itu mawadadna an nakuna bihadratil masjid, kami tak mau lagi punya keinginan untuk tinggal di dekat Masjid Nabawi, sebab
Nabi Muhammad berpesan kepada kami, jangan pindah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini menunjukkan bahwa semakin jauh langkah kita berjalan ke masjid, maka pahalanya semakin besar. Maka waktu kita kecil, orang tua kita, kakek kita dulu, sebelum Jakarta seperti wajahnya seperti sekarang ini, orang tua kita itu kalau sholat Jumat berangkat dari jalan yang lain, maka pulangnya lewat jalan yang lain. Dengan alasan semakin langkahnya jauh, maka pahalanya akan semakin ditulis banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang berikutnya, diriwayatkan juga oleh Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma qama ila salati fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis salah hafidhakallahu kama hafidtani thumma yas'adu biha ila as-sama' walaha daw'un wa nurun fafutiha laha abwab as-sama' hatta yantahiya biha Allah tabaraka wa ta'ala fatashfa' li sahibiha fa idza dayya'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis salah dayya'akallah kama dayya'tani thumma yas'ad biha walaha dhulmatun hatta yantahiya biha ila as-sama' fatughlaq abwabus sama' dunaha thumma tulaf kama yulaffu thawbul khalqu fayadribu biha wajha sahibiha." Nabi Muhammad bersabda, siapa orang yang berwudu, fa asbaghal wudu, lalu wudunya dikerjakan dengan sempurna. Jadi bapak-bapak nanti dilihat bagaimana wudu yang sempurna. Ya. Buka di YouTube bagaimana wudu yang sempurna sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya jelaskan di sini maka akan menjadi panjang. Silahkan nanti bagaimana wudu yang bagus menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah, lalu ia bangkit menuju salat dan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaannya pada salat tersebut. Qalatis shalah, maka salat itu mengatakan, hafizakallah, semoga Allah memeliharamu, menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku, kata salat. Salatnya mengatakan kepada pelakunya, semoga Allah melindungimu sebagaimana engkau telah melindungiku. Tsumma yas'adu bihas sama ila sama, kemudian salat itu naik ke atas langit. Ya. Walaha daw, dan salat itu memiliki cahaya. Fa fataha laha abwabas sama, maka salat itu minta dibukakan pintu langit kepada Allah, hatta yantahiya biha Allah, sampai langit itu dibukakan, maka sampailah salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatashfa' li sahibiha, maka salat itu memberikan syafaat bagi pelakunya. Fa idza dayya'a ruku'aha, namun jika orang tersebut dayya'a ruku'aha, tidak menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, wal qira'ata fiha, tidak menyempurnakan bacaannya, qalatis shalah, maka salat berkata, dayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakanmu, kama dayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakanku di saat salat. Thumma yas'adu biha, kemudian naiklah ke atas langit salat tersebut. Walaha dhulmah, dan salatnya tidak ada cahayanya tapi gelap. Hatta yantahiya biha ila sama, sampai ke puncak langit terakhir dan minta dibukakan pintu langit.
Tsumma fatughlaq abwabus sama, maka ternyata Allah tak mengizinkan pintu langit itu dibuka. Tsumma tulaffu, kemudian salat itu dilipat, kama yulaffu thawbul khalqu, sebagaimana baju yang jelek dilipat, fayudrabu biha wajhu sahibiha, lalu salatnya dibuang, dilemparkan ke muka orang tersebut sebagaimana ketika solatnya baik diterima oleh Allah, namun ketika solatnya jelek maka solatnya dilipat oleh Allah lalu dibuang ke mukanya. Tuh, aku tak butuh solatmu. Maka inilah bapak-bapak, selalu kita dipesan agar solat itu menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Ya. Saya tak usah menjelaskan panjang lebar, bapak-bapak ini sudah tahu apa syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, hanya sekedar mengingatkan saja. Yang terakhir, ada pembahasan yang sangat bagus. Apa itu? Nah, hadis ini sangat bagus. Wa qad qila inna fi sholati 12,000 khaslah thumma jumiyat hadhil 12,000 fi 12 khaslah. Dan telah dikatakan oleh para ulama bahwa solat itu memiliki 12.000, Masya Allah, keistimewaan. Kemudian 12.000 keistimewaan itu disimpulkan dalam 12 keistimewaan. Faman arada an yusalliya fala budda ay yata'ahad hadhil 12. Siapa yang ingin menjaga salatnya, siapa yang ingin salat maka hendaknya ia menjaga 12 keistimewaan ini, litutimma salatahu atau litatimma salatuhu, agar salatnya sempurna. Fasittatun qabla dukhul fi shalah wa sittatun ba'daha. Jadi 12 ini kalau salat kita pengen diterima dan sempurna, maka kita harus menjaga 12 keistimewaan ini. 6 sebelum masuk waktu salat, sebelum mengerjakan salat, dan 6 keistimewaan setelah melaksanakan salat. Awaluha, adapun 6 sebelum kita melaksanakan solat yang harus kita jaga, al-ilmu li'anna nabi qala, maka kita yang pertama harus mengerti, berilmu. Sebab Nabi Muhammad bersabda, amalan yang sedikit, amalun qalilun fi amalin khairun min amali kathirin fi jahlin. Amalun qalil fi ilmin, amal yang sedikit yang berdasarkan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. Itu yang pertama. Kita harus memiliki ilmu tentang sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua, al-wudu. Kita harus wudu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak diterima sholat dengan tanpa berwudu. Itu yang kedua. Saya singkat saja. Yang ketiga, al-libas. Berdasarkan hadis baginda Rasul dan berdasarkan Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang ketiga, kita harus memperhatikan pakaian kita supaya sholat kita sempurna. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bawalah perhiasanmu ketika setiap kali kamu datang ke masjid. Apa maknanya? Yakni albisu siyabakum inda kulli sholah, yaitu pakailah pakaian ketika kamu masuk ke dalam sholat. Ya bapak-bapak, jadi jangan sampai sholat kita tidur pakai baju itu, main pakai baju itu, sholat pakai baju itu. Nah, saya lihat orang Afghanistan itu begitu, Pak. Karena teman saya dulu orang Afghanistan. Waktu saya di kuliah di luar negeri, Pakistan. Akhirnya ketika kita sholat di sampingnya, bau macan. Ternyata ya tidurnya pakai baju itu,
mainnya pakai baju itu, sholatnya pakai baju itu. Jadi di rumah itu kita harus ada baju kokoh yang setiap sholat kita pakai, selesai kita gantung lagi. Jangan sampai ke kebun pakai baju itu akhirnya sholat kita tidak sempurna. Kenapa? Sebab kita tidak memuliakan sholat. Yang ketiga, jadi pakaian yang bagus, yang baik. Yang keempat, hifdzul waqti, jagalah waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kelima, istiqbalul kiblah, kita harus menghadap kiblat. Biasanya ini kalau kita kunker, ya, itu tinggal di hotel tuh bingung nyari kiblat. Nah, kadang-kadang ada hotel yang ada arah kiblatnya. Bagaimana? Ya kita pakai kompas. Aplikasi HP kita siapkan kompas. Atau tanya ke room boy-nya. Jadi, kenapa? Sebab tidak diterima sholat kita ketika salah kiblat. Nah, ketika kita salah kiblat, bagaimana cara merubahnya? Bang Kalim, bagaimana cara merubahnya? Iya, begini caranya. Maaf Pak, Ustaz, maaf bangun. Ustaz sholat begini, salah kiblat, tinggal kita gini aja. Nah, jangan batal sholatnya, ulangi lagi, nggak begitu negornya. Tapi ketika bapak ini, nih, gitu Pak ya. Jadi jangan batal lu sholat lu, ulangi lagi, nggak begitu negornya. Cukup orangnya diapain? Kita puter, ya. Saya dulu kurang ngerti, ternyata begitu. Karena Nabi Muhammad ketika rubah kiblat, ya, masjid kiblaten di Madinah itu ada masjid kiblaten. Makin Nabi Muhammad fawalli, akhirnya Nabi Muhammad tanpa membatalkan sholat langsung putar badan, begitu. Harus menghadap kiblat. Kenapa? Tak diterima sholat kita tanpa menghadap kiblat. Yang keenam, harus niat, innamal a'malu binniyat. Yang ketujuh, kita harus takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat. Dan tangan kita di mana Pak? Nih. Tahta syahmatail udhun. Kata para ulama madhab syafi'i, tangan jempol kita di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Harus takbir. Yang kedelapan, harus berdiri. Qumullahi qanitin. Tidak boleh. Sholat wajib itu nggak berdiri. Harus. Nah, kalau sholat kita di mobil, padahal kita bisa keluar, nggak sah sholat kita. Nah, kecuali sholat sunnah, boleh. Atau kecuali darurat, di pesawat. Pak Mardono waktu ke Rusia gimana? Nggak pernah kita berdiri. Cukup di kursi aja. Karena darurat udah. Nah udah, nggak usah berdiri. Tapi kalau kita nggak dalam kondisi darurat, masuk ke airport, cari musola, nah, harus menghadap kiblat dan harus berdiri. Pak Ustadz, bagaimana kalau duduk sholat di bangku? Itu dalam kondisi sholat sunnah. Atau kalau sholat wajib itu darurat. Tapi kalau nggak darurat, nggak sah sholat kita. Kenapa? Qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan qanitin, taat. Harus berdiri. Yang kesembilan, al-qiraah, harus baca. Harus ada bacaan, minimal Al-Fatihah. Adapun surah itu sunnah. Minimal Al-Fatihah. Yang ke-10, ar-ruku, harus ruku. Yang ke-9, yang ke-10 harus ruku. Ya. Yang ke-10, yang 11 harus sujud. Wasjudu, harus ruku, warka'u. Yang ke-12, al-qa'adah, harus duduk di antara dua sujud. Oke. Nah itu adalah amalan sebelum sholat, ketika sholat, dan sebelum sholat dan ketika sholat. Oke. Nah, kemudian fa'ammal ilmu fa'ala thalathati aujuhin. Adapun ilmu, nah tadi harus berilmu kita. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus berilmu. Adapun ilmu, maka dia ada 3 aspek. Yang pertama, dia harus tahu mana sholat fardu dan mana sholat sunat.
Gitu. Dia harus tahu mana sholat fardu, mana sholat sunnah. Itu ilmu. Yang kedua, ayyarifa ma fil wudu wa sholah minal faridah wa sunnah. Fa inna dzalik min tamami sholah. Yang kedua, dia harus mengetahui dalam wudu, ya, fil wudu wa sholah, dalam wudu dan sholat mana yang fardu dan mana yang sunnah. Jadi dalam sholat dan dalam wudu kita juga harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, sebab itu merupakan kesempurnaan sholat. Yang ketiga, ayyarifa qaida syaitan fayakhud fi muharabatihi bil jihad. Yang ketiga, dia harus mengetahui intrik-intrik setan. Fayakhud fi muharabatihi bil jihad. Sehingga dia bisa ketika sholat dia harus tahu bagaimana intrik-intrik setan. Sehingga dia bisa melawan setan dengan melakukan jihad. Contoh apa, Pak? Sebelum sholat kita disunahkan baca ta'awud. Baca ta'awud. A'udzubillahi samil alim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu Allahu akbar. Kenapa, Pak? Ada sahabat Nabi, ini dimuat dalam kitab Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Alamul Jinni wa Syayatin, dunia jin dan setan. Ada sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kenapa ketika saya sholat itu bacaan saya belempetan? Tahu belempetan? Belepotan, salah melulu. Kata Rasulullah, itu ada khinzib, jin, setan yang mengganggumu sholat. Nah, bacalah ta'awud, lalu meludahlah ke sebelah kiri. Ya, meludah ini aja, syarat aja. Makanya di zaman dulu, saya lihat kok musola itu sebelah kiri, engkong-engkong kita itu ada lubang musola. Iya betul itu. Betul nggak? Coba lihat. Itu ya, musola yang zaman dulu, engkong kita kalau sholat di sebelah tembok kiri ada lubang buat meludah. Oh ternyata, ya. Nah, ternyata kata Rasulullah, meludahlah ke sebelah kiri dan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya kata beliau, wahai Rasulullah, akhirnya saya amalkan, saya meludah ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Nah, kata Profesor Sulaiman Al-Ashqar, sebab di samping kanan ada malaikat. Di depan itu ada Allah. Kamu tak etis meludah ke sebelah kanan ada malaikat, dan tak etis meludah ke depan sebab kamu berhadapan dengan Allah. Meludahlah ke sebelah kiri. Nah, bagaimana sebelah kirinya Pak Mardono? Syarat aja. Antum jangan ludah nih, wah, jangan. Sekedar tueh, nah gitu aja. Dilepehkan. Nah, kalau ada sapu tangan boleh tueh. Sekedar syarat. Ya. Nah, kalau orang tua kita itu tadi tuh di temboknya sebelah kiri lepas tuh. Di mihrab imam tuh. Kok ada lubang buat meludah, itu udah banyak ludah di situ. Nah, ternyata itu dia mengamalkan seperti itu. Nah, ya, jadi kita juga harus tahu mana intrik setan di saat kita sedang sholat. Oke. Amal wudu, adapun wudu, maka kesempurnaannya itu dalam 3 perkara. Yang pertama, hendaknya engkau sucikan hatimu dari segala rasa hasad, dari rasa benci dan rasa al-ghish. Tak boleh dalam hatimu ketika wudu sebetulnya ada simbolisme yang lebih dalam dari itu, berarti hatimu harus bersih. Tak boleh ada hasad, tak boleh ada benci, dan tak boleh ada sifat al-ghish, suka nipu orang. Wasani, yang kedua, itu yang wudu. Yang kedua, itu yang pertama, dalam wudu, ya. Antutahhirul badan minad dunub, engkau harus bersihkan badanmu dari dosa. Yang ketiga, antagsil a'dha ghuslan sabiqan bi ghairi israfin fil ma. Yang ketiga, engkau harus membasuh semua anggota dengan ghuslan sabiqan, dengan basuhan yang sempurna, bi ghairi israfin fil ma, dengan tanpa buang-buang air. Ini kadang-kadang wudu airnya kayak air mandi. Ini Pak, enggak boleh Pak. Malah kita berdosa. Jadi ngucurin air wudu cukup sekedar buat basuh muka, bukan mandi. Maka suka ada, wudu tuh bukan mandi. Nah, DKM suka ngingetin, wudu itu bukan
mandi. Jadi nggak boleh buka keran kita sampai sekenceng-kencengnya, nggak boleh tanpa israf fil ma. Ammal libas itu tentang wudu. Adapun pakaian maka kesempurnaannya pada 3 perkara. Yang pertama, an yakunu aslu minal halal. Pakaian yang kita sholat itu harus halal. Duitnya harus halal. Yang kedua, dia harus tahira minan najasat. Pakaian kita itu harus bersih dari najis. Sejadah kita, sarung kita. Nah, itu tidak boleh. Nah, bagaimana najis itu? Ada najis, ada mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Kalau najis mukhaffafah, umpamanya kita punya bayi, lalu dikencingin, bayinya masih minum susu, maka itu termasuk dimaafkan. Tapi ketika bayi sudah mulai enggak minum susu, makan yang lain, maka sudah najis mutawassithah. Kencingnya udah enggak boleh. Sarung kita ganti. Kalau gendong anak yang masih bayi. Ya. Jadi harus bersih pakaian kita dari najis. Wasalits, yang ketiga, ya, pakaian an yakunu muwafiqan li sunnah wa la yakunu labsuhu al wajhil fakhri wal khuyala. Adapun pakaian, maka pakaian yang kita pakai di saat sholat harus sesuai sunnah. Tak boleh pakaian kita pakaian kesombongan. Tak boleh pakai pakaian kesombongan. Wajhul fakhri wal khuyala. Apa itu, Pak? Yaitu pakaian kita yang melebihi batas mata kaki. Kata Imam Syafi'i, pakaian mana saja yang melebihi batas mata kaki, maka itu termasuk khuyala. Kalau kita sholat, kenapa, Pak? Lihat. Di zaman Nabi itu ada Abu Jahal, Muawiyah, itu pakaiannya khuyala. Apa itu? Di sana dia pakaiannya lebihnya sampai 2 meter. Kan begini, Pak. Jadi pakaian jubah, lalu sampai 2, lalu yang 2 meter diangkat sama siapa? Dayang-dayangnya, Pak. Nah itu tidak boleh itu, Pak, sholat kayak begitu, haram. Nah, di zaman Rasulullah itu dilarang. Kayak Pangeran Charles kan, Ratu Elizabeth, kalau dia ke acara pesta itu kan sampai baju lebih diangkat sama, nah itu enggak boleh. Itu yang dimaksud al-khuyala. Harus dibedakan ya. Nah, pakaian kita jangan melebihi mata kaki. Nah, kalau sudah nyengser lebih mata kaki itu termasuk, kata Imam Syafi'i, sudah khawatir khuyala. Sekalipun para ulama mengatakan khuyala itu adalah pakaiannya yang tadi. Orang jahiliyah kayak Pangeran Charles, itu yang dimaksud pakaian yang nggak boleh kita pakai di saat sholat. Yang lebihnya nggak bisa sampai 2 meter, lalu kalau jalan kemana-mana pakai dayang, diangkat pakai dayang-dayang. Itu yang dihapus oleh Islam. Kenapa? Itu adalah simbol keangkuhan dan kesombongan. Islam hadir untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di hati manusia. Oke? Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang bajunya harus halal, yang kedua harus bersih dari najis, yang ketiga baju yang kita pakai dalam sholat tak boleh ada kesombongan. Adapun menjaga waktu, maka kesempurnaannya ada 3 perkara. Yang pertama, waktu, ya. An yakuna basaruka ila syamsi wal qamari wan nujum tata'ahad bihi hudurul waqti. Maka yang pertama, pandanganmu ke langit, ke bulan, dan ke bintang-bintang harus senantiasa untuk menjaga waktu-waktu sholat. Jadi kita harus tahu tuh, Pak, di HP kita harus ada kapan azan, subuh, kapan tahu kita sekarang jadwalnya subuh jam berapa, maghrib jam berapa. Jadi dengan adanya bintang, bulan, itu Allah perintahkan kita untuk menjaga waktu-waktu sholat kita. Itu kesempurnaan sholat. Dan tentang waktu. Yang pertama. Yang kedua, an yakuna sam'uka ilal adhan. Hendaknya kamu harus mendengar azan. Bapak Ibu. Nah, dalam hadis Rasulullah, siapa orang yang mendengarkan kumandang azan, ya, lalu dia tak menjawab seperti jawaban muazzin, maka nanti di hari kiamat orang ini termasuk orang yang
akan Allah tutup telinganya ketika dia mendengar talqin, ditalqinkan, dia ditutup telinganya oleh Allah menjelang meninggal dunia. Kenapa? Sebab dahulu di dunia dia tidak mau mendengarkan kumandang azan. Nah, kenapa orang tua kita, ulama mengatakan kalau dengar kumandang azan, radio matikan, musik matikan, televisi kecilin suaranya, jawablah seperti jawaban muazzin. Nah, kenapa? Kalau kita tak menjawab, maka nanti ketika kita menjelang meninggal dunia, maka ketika orang mentalkinkan kita, kita ditutup telinga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Balasan dahulu ketika azan kamu tak mau mendengarkan suara panggilanku. Nah, itu dengarkan azan. Yang kedua, yang ketiga ya tentang apa tadi? Menjaga waktu. Yang pertama kita harus tahu kapan perputaran matahari, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Yang kedua, telinga kita harus senantiasa siap mendengarkan azan. Maka Bapak Ibu, ketika kumandang azan, udah. Sebagai nasihat bagi saya sendiri dan teman-teman, itu kalau sudah kumandang azan, itu di ruang Pak Ketua itu tinggalin semua Pak. Kadang-kadang masih dengar kumandang azan, masih ngetik-ngetik. Ya, tinggalkan semua udah. Ya, khawatir. Nah, saya di Pakistan 10 tahun. Itu kalau sudah kumandang azan, yang main bola orang Pakistan berhenti semua. Sampai kita kuliah itu dosen saya dengarkan azan. Sampai yang main bola di KBRI sekalipun, akhirnya dubesnya nggak, tapi karena mahasiswanya sudah biasa, kalau sudah kumandang azan, zuhur terutama, berhenti semua main bola, Pak. Tuh, ya, itu tentang menjaga waktu. Yang ketiga, yang terakhir, an yakuna qalbuka mutafakkiran muta'ahidan lil waqti. Yang ketiga tentang waktu, hendaknya hatimu selalu tafakkur dan selalu menjaga waktu-waktu sholat. Demikian insyaallah di lain kesempatan di minggu berikutnya kita sambung kembali. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.